Ya, sekarang kita akan coba untuk latihan ya penerapan absolut di dalam Excel ya. Ini contoh sederhana ya. Misalkan di sini saya memiliki tampilan seperti ini ya, tampilan tabel seperti ini. Kemudian di bagian sini juga sudah ada tabel yang ada isinya, sedangkan yang di sini dia masih kosong, nggak ada value-nya, hanya warna. Nah, ceritanya nanti di sini kita akan mengerjakan ya bagian yang berwarna kuning, sel yang berwarna kuning yang masih kosong ini kita akan kerjakan menggunakan rumus ya. Kemudian nanti hasil dari sel yang berwarna kuning ini harus persis sama dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau yang ini saya kerjakan menggunakan cara manual ya. Nanti hasil yang di sini ya harus sama dengan yang hasil di sini. Nah, caranya seperti apa? Cara mengisinya atau logika rumusnya seperti apa? Ya, di sini saya akan jelaskan ya. Jadi angka 9 ini kita dapatkan dari 5 ditambah dengan 4, maka hasilnya 9. Ya. Kalau 13 ini dapatnya dari 5 ditambah dengan 8, hasilnya 13. 9 ini dapatnya dari 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 dapatnya dari 5 ditambah 2 sama dengan 7. 10 ini dapatnya dari 5 ditambah 5, 5 sama dengan 10. Begitu pula untuk baris berikutnya. 12 ini didapatkan dari 8 ditambah 4 sama dengan 12. 16 ini dapatnya dari 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yang ini juga sama, 12 ini dapat dari 8 ditambah 4 sama dengan 12. 10 ini dapat dari 8 ditambah 2 sama dengan 10. 13 juga ini dapat dari 8 ditambah 5 sama dengan 13. Begitu pula untuk baris-baris berikutnya. Ya, sama. Konsepnya seperti itu. Nah, ini kalau kita kerjakan menggunakan rumus penjumlahan biasa, ya pasti hasilnya bisa. Cuma ya akan jadi repot kalau kita harus kerja satu-satu. Karena di sini selnya banyak, ya. Kita bisa kerja satu-satu tapi itu akan sangat melelahkan dan tidak akan menghemat waktu. Ya, contoh misalkan. Ya, di sini kan yang pakai manual ya. Di sini saya akan kerjakan menggunakan rumus. Apakah hasilnya sama dengan ini? Kita klik di sini. Di sel C2 ya. Tadi rumusnya apa? Di sini 9 ya. Nah, jadi 5 ditambah 4 hasilnya di sini 9. Berarti sama dengan 5 ya, saya panggil selnya ditambah, saya ketik tambah 4 ya di C1, enter, hasilnya 9. Betul ya? Tapi kan sangat tidak mungkin kalau di sini saya harus menggunakan rumus itu lagi, ini dan seterusnya, akan sangat melelahkan, ya kan? Nah, sekarang coba saya copy paste. Ya, maka solusinya yang pertama adalah kita copy paste aja. Nah, kita copy paste ya dengan cara arahkan mouse kita di samping sudut sebelah kanan bawah, klik kiri tahan, saya tarik ke sebelah kanan, saya lepas. Masih posisi terblok ya, masih posisi terblok. Ini terblok ya, masih terblok. Saya arahkan di sudut kanan bawah, saya klik kiri tahan, saya tarik ke bawah. Nah, dapat hasil, tapi hasilnya ternyata salah. Kalau hasil ini kita cocokkan dengan yang di sini, ya, hasilnya sangat jauh. Yang benar cuma ini, 9. Ini aja yang cuma benar, sama. Selebihnya salah. Maka dengan cara copy paste dengan rumus tadi masih belum benar. Jadi ini saya hapus. Nah, untuk seperti itu solusinya gimana? Ya, atau sebelumnya saya kembalikan kembali Ctrl Z 2 kali. Atau begini pertanyaannya, kenapa di sini hasilnya 17? Harusnya di sini kan 13 sama seperti ini. Kenapa di sini 17? Ya, ini kalau kita lihat di bagian formula bar di sini ternyata 17 ini didapatkan dari C2 ditambah dengan D1. Ya. C2 ditambah D1. Harusnya apa? 5 ditambah 8. Seperti yang saya katakan sebelumnya,
ketika sel kita geser ke sebelah kanan, maka yang bertambah adalah kolomnya. Ya. Jadi di sini B2 ditambah C1. Ketika saya klik di sini, kolomnya dia bergeser, jadinya C2 ditambah dengan D1. Kenapa ini bisa 21? Karena kita lihat lagi. Di sini ternyata D2 ditambah dengan E1. Ya. Jadi yang salah adalah bagian kolom ini dia terus bertambah. Harusnya dia tetap pada posisi kolom B, bukan kolom C atau kolom D. Seperti itu. Itulah yang membuat dia kenapa jawabannya salah. Ya. Begitu pula kalau yang ini ke bawah ini. Di sini 9 sudah sama. Di sini 17. Harusnya di sini 12 karena 8 ditambah 4. Tapi kenapa bisa 17? Kita lihat rumusnya di formula bar. Ternyata dia B3 ditambah dengan C2. Nah, kenapa di sini bisa 29? Kita lihat ternyata B4 ya ini ditambah dengan C3. Jadi seperti contoh yang tadi ya, pembelajaran sebelumnya sudah saya katakan bahwa ketika sel digeser ke bawah, maka yang bertambah adalah nilai baris. Kita lihat di sini kan C1. Di sini jadinya C2. Di sini jadinya C3. Dia bertambah satu terus. Itulah yang membuat nilainya berbeda. Nah, dengan kata lain, saya hapus ya. Saya hapus. Dengan kata lain, ya, saya tekan F2 di sini. Dengan kata lain, kita harus mengunci agar dia tidak berubah. Nah, caranya gimana? Kita lihat mana yang harusnya kolomnya tidak boleh berubah dan mana yang seharusnya barisnya nggak boleh berubah. Logikanya cukup mudah. Kita lihat di sini baris mana yang nilainya tetap dan kolom mana yang nilainya harusnya tetap. Kalau kita perhatikan, saya klik di sini ya, saya blok. Baris ini tidak boleh berubah, ya enggak? Nilai yang di sini selalu akan dikalikan dengan baris ke 1. Iya kan? Jadi baris ke 1 ini nggak boleh berubah. Maka saya klik di 9, di sini saya tekan F2. Rumusnya tadi apa? Baris ke 1 nggak boleh berubah ya. Berarti angka 1 ini saya klik, saya beri tanda dolar. Nah, jadi 1 ini sudah saya kunci, dia nggak akan berubah. Saya tekan Enter. Berikutnya kita lihat lagi, bagian kolom mana yang nggak boleh berubah, yaitu kolom B ini. Kolom ini apapun keadaannya nggak boleh berubah, ya karena ini yang akan dikalikan dengan ini, ya kan? Ini yang akan dikalikan dengan ini, iya nggak? Jadi kolom B ini kita tidak boleh ubah, maksudnya kita harusnya dia tidak boleh berubah, sehingga kita klik di angka 9, F2. Nah ini kolom B ini harus kita beri tanda absolut atau kita kunci. Saya tekan Enter. Nah sudah. Ya, sudah jadi nih. Coba ya, untuk pembuktian kita akan arahkan di sudut kanan bawah. Saya akan coba ulangi caranya dengan cara tadi ya. Klik kiri tahan, saya geser ke sebelah kanan. Oke. Masih posisi terblok, saya klik kanan di sudut kanan bawah, saya klik kiri tahan, saya tarik ke bawah. Nah, kita lihat. Sekarang cocokkan hasil ini dengan hasil yang ada di sini. Sama persis. Ya. Nah, seperti itulah penerapan absolut. Ya. Nanti untuk penerapan absolut lainnya, ya, itu masih banyak di bagian tabel-tabel. Ya. Jadi kalau kita membuat data-data keuangan, ya, laporan-laporan, itu memang kita tak lepas dari yang namanya absolut, apalagi dengan tipe tabel yang rumit. Ya. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang absolut di Excel.